Halo everybody, kita ketemu lagi di podcast kesekian pasca Alcanis GP atau Aragon 2. Kita membahas soal gosip-gosip yang terjadi setelah race. Nah, jadi setelah race kemarin itu para personil yang ada di sirkuit itu diminta untuk segera keluar dari Aragon. Nah, itu atas imbauan dari IRTA, gabungan dari para tim dan pabrikan dari Moto2, Moto3 dan MotoGP untuk segera keluar dari Aragon karena Aragon kondisinya waktu itu adalah zona merah dan mereka tidak mengizinkan orang keluar masuk wilayah tanpa protokol yang amat sangat ketat. Jadi sudah sangat diperketat. Jadi wajar kemarin itu Ayang Bebek Mbak Yu, Valentino Rossi itu sampai ribut sama mayornya Aragon karena memang ada keluhan bahwa terlalu ketat dan mereka harus diisolasi secara khusus padahal tanpa gejala. Jadi dan kalau ada gejala itu malah sampai di punya fasilitas khusus dan itu kalaupun misalnya sudah negatif kondisinya masih tetap berapa kali tes dan mesti ada karantina lagi. Nah, jadi kondisinya adalah saat ini mereka diminta sebenarnya langsung ke Valencia untuk menjaga bubble protokol kesehatannya nggak bocor. Tapi ya namanya personel kan ada yang udah gede-gede semua mereka dan ada yang mau ketemu keluarga lah, ada yang mau liburan dulu, ketemu pacar dan bla 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 bla. Jadi ya tetap akan ada yang ngeyel. Mereka sudah memperingatkan resikonya. Jadi kalau kamu keluar dari bubble protokol, ya kalau misalnya nanti pas masuk Valencia dipersulit, ya maaf, mereka nggak bisa bantu. Karena Valencia sendiri sudah memberlakukan jam malam, meskipun mereka masih zona oranye, artinya belum di lockdown, kalian masih bisa masuk, tapi jam malam sudah diberlakukan. Dan itu IRTA udah bilang, kalau misalnya ada pengetatan protokol kesehatan itu yang keluar balik lagi ke Italia lah, balik lagi kemana atau ketemu lagi sama keluarganya tetap harus dites lagi dan itu agak ketat karena mereka sudah keluar dari bubble. Kan kalau di dalam bubble misalnya dari sini barengnya sama tim sampai ke sana dites tak selesai udah nggak diapa-apain lagi, mereka di sana aja gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dorna sendiri udah bilang tidak ada perubahan jadwal. Valencia akan tetap double header, 2 race. Dan Portimao justru menariknya adalah kemarin itu kan mereka habis gelar F1 tuh dikritik sama satgas COVID-nya. Kalau kayak kita di sini gugus satgasnya, kalau kayak di Amerika itu namanya CDC. Mereka bilang gara-gara F1 kemarin gelar race pakai penonton itu ada klaster F1 mereka bilang. Nah pemerintah sendiri gue suka sih sebenarnya pemerintah kayak gitu. Mereka mikir juga kondisi ekonomi gimana diseimbangkan dengan kondisi kesehatan. Jadi menteri olahraganya sendiri nih yang ngomong kami tetap akan menggelar race di Portimao tetap dengan ada penonton tetapi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, entah nanti dikurangi atau apa begitu kan, tapi tetap akan ada penonton. Kenapa? Karena orang udah terlanjur beli tiket, nggak mungkin kembaliin, rugi dong sirkuit. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan ya you know lah, ada politik main di situ, tapi memang kondisinya MotoGP nanti di seri Portimao itu 1 pertama kali gelar, 2 seri pamungkas, seri terakhir penentuan, kemudian yang ketiga siapa lagi kalau bukan ada Miguel Oliveira di sana. Penonton yang sudah beli karcis ya sama kayak Malaysia udah bela-belain beli karena mau lihat siapa, Oliveira. Jadi banyak faktor lah ya. Jadi menteri olahraganya bilang kami tetap berencana untuk menghadirkan penonton tapi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadi Dorna ya selama pemerintah memberi jalan why not gitu.
Dorna itu kayak gitu. Sebenarnya kalau ke Asia, kalau di Asia sebenarnya buka los-los juga, mereka masuk juga. Uang sama kesehatan, kalau bisa jalan pakai duit ya why not? Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, gosip selanjutnya. Nah, yang lagi ramai dibahas. Ntar ayam bebek ntar dibahas. Kita bahas dulu soal Andrea Dovizioso. Nah, jadi awal gosipnya ini adalah waktu Aprilia memutuskan menggantikan Bradley Smith dengan Lorenzo Savadori. Sebenarnya waktu itu alasan digantikannya bukan karena si Smith mengkritik, itu sebelum dia dikritik sih, sebelum dia mengkritik. Jadi si Savadori ini Jurdon Chief Motor Superbike. Jadi sponsornya dia minta ke Aprilia kasih kado dong gitu. Kasih kado dong, dia ini layak loh. Kenapa? Karena selama ini jadi posisinya kayak gini. Andrea Iannone kan ini lagi dibekukan lisensinya karena masih sidang, nggak boleh membalap. Jadi si Bradley Smith yang mengisi seatnya Iannone. Otomatis Bradley Smith kan kosong tuh posisi test ridernya. Nah, digantiin tuh sementara sama Savadori. Savadori sendiri sudah berapa kali datang, mulai dari tes Sepang kemarin apa ya kalau nggak salah, dia sudah nongol. Itu pertama kalinya dia ngetes prototype. Dan dia sih sebenarnya seneng-seneng aja. Oh, gue ngetes motor MotoGP nih. Dia nggak ngarep mau ngeres karena dia tahu susah untuk ngeres di posisi COVID seperti ini. Nah, Aprilia itu gosipnya sponsor itu mulai kayak gitu. Kenapa? Karena Bradley Smith ini kondisinya kalau di klasemen ada di atas Tito Rabat. Nah, Tito Rabat ini kalau orang kalau di matanya sponsor nggak dihitung. Kenapa? Karena dia memang sponsor. Dia mau sponsor. Jadi kurang lebih gitu. Dan poin 12 yang dipunyai oleh Bradley Smith menurut mereka lebih karena istilahnya hibah. Banyak yang jatuh, termasuk waktu itu ada Alex Espargaro sempat jatuh juga. Nah, dia dapat poin dari finish dari crash yang terjadi, kurang lebihnya seperti itu. Tapi secara umum dia selalu di belakang. Secara umum dia dapat poin, tapi memang finishnya di belakang juga, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sponsor bilang, ini si Savadori Jurdon nih, Chief Superbike, kasih kado dong gitu. Aprilia oh ya oke. Karena memang mereka sepertinya sedang ancang-ancang untuk mendepak Bradley Smith. Jadi Savadori yang akan menggantikan posisi Bradley Smith di 3 race terakhir, Valencia 2 dan Portimao. Nah, Bradley Smith waktu itu ngamuk-ngamuk tuh. Dia bilang, mengganti saya tuh nggak akan menyelesaikan solusi. Emang motor, dia sampai bilang gitu loh, motornya itu bobrok, mesti diganti modelnya. Ganti model. Dia mesti ganti desain. Jadi pasnya dia ngamuk-ngamuk itu, Aprilia mungkin sebenarnya sudah berniat untuk mendepak. Kalian masih ingat gosip yang Mbak Yu bahas waktu sebelum tes Portimao? Waktu itu Mbak Yu udah bilang ada gosip bahwa rider artis Jorge Lorenzo itu mendapat penawaran sebagai test rider dari pabrikan lain. Waktu itu Mbak Yu bikinnya Suzuki, karena Suzuki nggak ada test rider yang pasti. Guintole ada sih, cuman nggak tahu, sempat mikir mungkin ini ke Suzuki karena persiapan buat Sky VR 46 untuk 2022. Nah, ternyata yang memberi penawaran itu adalah Aprilia. Waktu itu Lorenzo sendiri berharap dia kontraknya diperpanjang di Yamaha.
Dia sudah bilang, prioritas saya adalah Yamaha, saya berharap akan terus berlanjut bersama Yamaha. Tapi Yamaha sendiri juga mau perpanjang, lihat dulu tes Portimao gitu. Bukan karena gini, kalau lo punya insting membalap, selama apapun lo nggak membalap, paling enggak lo nikungnya emang ala pembalap gitu. Nah di Portimao, ini belakang layar, laporannya adalah nikung aja dia nggak bisa. Lelet banget. Itu bahkan dibandingkan dengan Savadori. Savadori itu adalah rider yang kurang banget waktunya di prototype. Dia cuma datang tes berapa kali gitu, dan cuman buat ngetes doang. Masukannya juga sih tetap dari Alex Espargaro gitu. Dia cuma ngetes doang, terus dia bilang, oh ini feelingnya seperti apa. Dia cuma bisa bilang feelingnya seperti apa, dia nggak bisa bilang kasih solusi apa-apa. Namanya juga dia sendiri juga adalah pembalap di Chief, jadi dia bukan rider mengembang yang ininya kurang, itunya kurang. Karena apa? Dia sendiri nggak punya standar motor MotoGP itu sebenarnya seperti apa. Dia cuma bilang feelingku ini seperti ini loh. Itu Savadori. Nah sementara Lorenzo sendiri track recordnya adalah Jordan, pembalap di MotoGP. Jadi mestinya dia punya feeling, oh ini yang kurang dari motor ini. Kenapa? Karena dia sendiri pernah merasakan naik prototype. Itu bedanya. Nah masalahnya di tes Portimao kemarin, kabarnya belakang layar dia lebih lelet dari Savadori. Itulah kenapa Massimo Meregali bilang, kita nggak akan pakai Lorenzo karena dia udah kehilangan kecepatannya, sudah susah belok. Kita memaklumi sih sebenarnya karena dia liburnya udah terlalu lama. Cuman menurutnya Yamaha nih, petinggi dari sana, mestinya sih instingnya masih ada gitu. Karena mereka pakai pembanding Savadori, karena Savadori itu sama sekali nggak pernah naiki prototype. Dia selama ini pakainya sih Superbike, dia nggak pernah bisa membandingkan mesti secepat apa sih prototype itu, standar kecepatannya apa. Tapi ya dia ya cepat aja gitu. Nah itu pembandingnya kemarin, sampai Yamaha nggak mau ngambil dia untuk gantikan Bebe Vale di Aragon 2. Nggak tahu kalau Valencia ini nanti apakah kalau Bebe Vale masih tetap positif, ya mungkin mau nggak mau harus Lorenzo. Itu secara prosedural. Tapi kalau petinggi udah bilang ya comot, nggak mungkin toprak sih, beda sponsor. Jadi mungkin comotnya VDM Van der Mark karena dia sudah pernah coba MotoGP, atau Loris Bas sudah pernah coba MotoGP. Karena memang untuk turun race ya track recordnya adalah rider itu harus pernah mencoba pakai prototype. Oke, kurang lebihnya begitu. Itulah kenapa Savadori lolos, karena selama ini dia udah pernah ngetes pakai prototype gitu. Nah, gosip terbarunya hari ini adalah Battistella ngomong. Manajer satu ini, Dovi itu jarang ngomong kalau soal masa depannya. Yang ngomong soal masa depan tuh Battistella. Dovi memang waktu di Teruel dia sempat bilang gini, saya sudah memastikan bahwa saya akan tetap membalap tahun depan. Itu pikirnya kemarin bakal ke Aprilia. Tapi Battistella kemarin ngomongnya kayak gini, Dovi akan tetap membalap tapi di beda disiplin. Artinya dia nggak bakal di MotoGP, tapi dia akan membalap di tempat lain. Nah, setelah track record sekian-sekian, mungkin dia bakal berkarir di motocross karena dia memang suka banget di situ. Kemarin tuh kan sampai dia sempat cedera kaki apa ya kemarin sebelum musim dimulai. Itu karena lagi race motocross juga. Nah, tapi dia bilang, Battistella bilang, Dovi tetap bisa berkontribusi ke MotoGP. Jadi kalau begitu ada clue dong, oh bakal test rider. Nah, Takahiro Sumi sendiri, project leadernya M1, itu sempat bilang, tahun depan Yamaha berencana untuk melakukan tes lebih banyak di Eropa. Karena kan tahun ini mereka nggak ada tes sama sekali di Eropa. Kecuali Portimao.
Yamaha berencana untuk tes lebih banyak di Eropa, tapi saya tidak tahu ridernya siapa. Gitu. Itu sebuah clue bahwa Yamaha belum berpikiran untuk memperpanjang si rider artis. Nah, itulah kenapa media mengaitkan bahwa apakah yang dimaksud dengan Dovizioso, karena memang Bebe Vale sudah bilang dari seri Misano, kalau bisa dia mau jadi test rider Yamaha, ayo gitu. Kenapa? Karena Bebek sudah bingung sendiri nih motor mau diapain. Sudah dia membalap, sudah dia pengembang, sudah dia lagi mau test rider nih. Semua masuk ke dia. Kurang lebihnya begitu. Jadi menurut Bebek kan dia mau pensiun, jadi menurut dia memang harus ada rider senior yang membantu Vinales dan Quartararo untuk mengembangkan motor. Karena nggak bisa semua beban di dia juga, terutama karena tahun depan dia sudah rider satelit. Dan meskipun Yamaha katanya support full ke dia, tetap test rider yang harus didengarkan, tetap rider pabrikan yang harus didengarkan. Oke? Jadi seperti itu. Nah ini pula yang membuat berkembang bahwa Lorenzo akan terdepak dan mengisi seatnya Bradley Smith, katanya. Jadi Bradley Smith didepak. Cuman ya menurut Mbak Yu sih menarik juga. Karena apa? Alexi itu kan cerewet. Alexis Espargaro itu cerewet. Ditambah dengan Jorge Lorenzo yang ya you know lah ya. Sebenarnya agak menarik itu kalau tiba-tiba Alex ketus sama dia gimana. Oke, jadi sejauh ini gosipnya itu aja. Nanti kita bahas lagi di lain kali. Have a nice day guys. Bye-bye.